Jadi gini Mang awal kisah ini terjadi itu di tahun 2023. Sebenarnya saya buka usaha itu udah beberapa tahun yang lalu, cuman di tahun 2023 ini saya mengalami kejanggalan. Jadi saya itu punya usaha Mang toko sayur sama toko buah-buahan Di pasar, di di perumahan. perumahan. Iya, Buka toko ya berarti ya. iya, buka toko kan ya. Terus suami juga usaha sama di bidang sayuran juga Mang cuman lebih ke jual beli dari petani langsung dijual ke pasar-pasar besar gitu Mang Awalnya itu usaha kita tuh berjalan lancar. Sampai tiba-tiba pada suatu hari saya menemukan kejanggalan Mang Di hari pertama yang saya rasain itu pas saya dapet teror-teror mistis. Saya buka toko, dibantu suami kan ya Mang ya. Buka rolling door, tiba-tiba itu di ruangan penuh sama asap hitam. Jadi asap hitamnya itu anehnya nggak ada baunya Mang Cuman karena saya mikirnya tuh nggak mikir aneh-aneh dulu. Saya pikir tuh ada tetangga atau apa yang lagi bakar-bakar sampah gitu kan. Saya suruh suami saya bilang gini, ya coba dilihat itu di sekeliling ada yang bakar sampah nggak, ini asapnya masuk ke ruangan. Terus suami bilang asap apa sih gitu kan. Ternyata pada saat itu yang lihat cuma saya aja Mang Asapnya seperti solar gitu. Iya kayak asap yang orang lagi bakar sampah itu loh Mang apa kayak ban Ya, bekas hitam gitu, gitu ya. hitam pekat gitu. Penuh seisi ruangan. Tapi suami nggak ngelihat. Karena malas berdebat ya Mang jadi suami tuh keluar lah nyari gitu kan. Terus dia bilang, "Mah emang nggak ada yang bakar sampah." Suami bilang kayak gitu. Udah mulai nggak enak perasaan itu saya Mang terus suami ya udahlah mencoba menenangkan saya. Suami bilang, "Coba deh baca-baca doa sebisa kamu aja Mah," katanya. Oke lah saya baca doa di situ sambil prepare juga mau jualan. Di situ bener Mang si asapnya itu tiba-tiba menghilang. Dan anehnya lagi pada saat hari itu saya buka toko dari pagi-pagi sampai sore saya tutup, nggak ada satupun yang beli. Saya pikir mungkin emang jualan saya lagi sepi. Itu tiba-tiba dari rame langsung Iya, anjlok gitu. iya. Hari kemarinnya itu emang rame banget. Emang karena biasanya saya jualan gak lama Mang Kalau misalkan buka pada saat jam 7 misalkan, orang-orang tuh langsung nyamperin karena kan sebagian udah ada yang pesan, terus sebagian lagi pokoknya di jam-jam pada pagi itu ya orang-orang udah berkerumun lah gitu di toko saya karena nggak ada yang jualannya yang sama, nggak ada saingan di situ. Saya satu-satunya yang jualan di situ. Terus jam 10-an itu udah habis, biasanya udah berkurang lah jualan saya. Saya positif tingginya mungkin lagi sepi aja gitu kan ya, karena jualan itu kadang rame kadang sepi. Oke lah, nggak jadi pikiran di situ walaupun masih ada tanda tanya di hati saya. Keesokan harinya, di hari kedua, saya sama suami lagi buka toko karena memang selalu dibantu suami. Suami itu jam kerjanya itu malam Mang kalau menyuplai sayuran itu dari malam sampai subuh. Nah siangnya bantu saya. Pas kita berhenti turun dari motor mau buka toko tuh, ngelihat Mang di sekitar toko saya ada taburan tanah merah. Masih segar tanahnya. Iya masih segar. Terus anehnya itu saya dan suami mencium, mohon maaf ya Mang bau kotoran manusia. Jadi si taburan tanah itu emang benar-benar kayak yang dikelilingin gitu di toko. Saya ngomong kan, ya ini apa ya kata saya. Nggak masuk akalnya itu kan di sini jalanan aspal Mang. Terus posisi toko saya itu terasnya langsung keramik, emang benar-benar nggak ada lahan tanah di situ. Jadi udah fix itu emang beneran yang sengaja nabur.
Ya udahlah kata suami, udah mah nggak usah dipikirin, kita bersihin aja katanya. Sama suami tuh dibersihin lah, karena saya kan mual juga Mang itu bau banget. Dibersihin lah sama suami sambil ya baca doa. Bukalah toko, kita prepare lagi, dan tetap aja hasilnya sama kayak kemarinnya. Dari pagi kita buka sampai tutup itu nggak ada yang beli sama sekali. Dan di 2 hari itu otomatis kita buang-buang modal dong, karena tidak ada pemasukan sama sekali. Udah mulai ada emosi, makanya udah pikiran udah kacau lah pada saat itu. Kok aneh, kok bisa gitu, sesepi-sepinya jualan pasti ada 1 atau 2 orang lah gitu yang beli, nggak mungkin sampai nggak ada yang beli sama sekali. Sampai pada akhirnya di hari ketiga nggak putus asa, kita itu buka lagi toko, belanja lagi baru Mang belanja baru, kita prepare lagi, dan tetap aja nggak ada yang beli Mang Bener-bener gimana ini gitu kan, saya tanya, ini kita udah 3 hari loh ya buang-buang modal, karena kan jualan sayuran itu Mang nggak bisa dilamain, apalagi kan saya jual daging juga, ikan kayak gitu kan otomatis harus fresh gitu ya. Saya buang-buang modal tuh, udah di hari ketiga katanya ya udah ngabisin penasaran, kita buka sampai malam katanya gitu. Rencananya mau buka sampai malam, siang harinya itu ada yang WA saya Mang. Ya pelanggan saya gitu, salah satu pelanggan saya nanyain, "Teh Fani kok tokonya tutup terus?" katanya gitu. Bingung dong saya, 3 hari itu kan memang kondisi toko buka Mang Saya bilang sama suami, ya ini coba lihat si teteh ini langganan kita nge-WA. "Oh, udah gak usah dipikirin," kata suami saya tuh, "itu mah salah lihat mungkin," katanya, "kan emang toko kita mau buka," kata suami saya. Ya udahlah, nggak jadi pikiran, saya itu udah diem lagi aja nungguin toko tuh, siapa tahu ada yang beli kan emang Ternyata beberapa jam berikutnya ada lagi yang WA saya Mang Lebih dari 3 orang itu pelanggan-pelanggan saya udah mulai bertanya-tanya, "Teh Fani liburnya sampai kapan?" Terus ada yang tanya, "Teh Fani kok libur terus sih?" gitu, "Saya sampai belanja harus ke tempat yang jauh," katanya gitu. Itu yang rencananya mau buka sampai malam Mang Suami langsung, "Oke udah gak bener ini," kata suami saya, "kita tutup aja mah, pulang dulu, kita cari tahu dulu ini sebenarnya ada apa," gitu kan, emang firasat udah gak enak gitu Mang Tutuplah, kita pulang ke rumah. Di rumah itu suami mencoba mencari tahu ke teman-temannya lewat WA. "Nantilah ayah cari temen, barangkali ada yang punya kenalan orang pintar gitu, soalnya ini udah gak masuk akal," katanya gitu kan, kata suami. Pas malamnya itu suami pamit Mang "Mah tunggu di rumah ya, ayah mau ke rumahnya ini temen punya kenalan orang pintar," katanya. "Oh berdua?" kata saya gitu. "Iya, udah mama diem aja jangan ikut, udah dikunci aja pintu," karena pada saat itu posisi anak-anak saya lagi nginep Mang jadi saya di rumah sendiri. Pergilah suami ke rumah orang pintar tersebut. Selama saya menunggu di rumah Mang itu benar-benar suasana rumah sangat-sangat mencekam. Jadi beda dari hari-hari biasanya Mang Kayak hawa tuh lebih dingin, terus ada juga kayak saya ngedengar kayak ada orang nangis, cuman saya di situ berusaha untuk nggak mikir aneh-aneh gitu Mang tetangga kali, kata saya lagi kenapa gitu kan. Nah baru saya yakin itu benar-benar suasana malam itu berbeda pada saat di atas atap rumah itu Mang ada suara kayak ledakan keras banget beberapa kali itu kan, sampai saya gemeteran, cepet-cepet cari HP, saya telepon suami saya. "Halo, assalamualaikum." "Waalaikumsalam, ya di mana?" "Ini ayah masih di rumahnya Abah," katanya. "Abah siapa?" "Ya itu orang pintar."
udah cepet pulang, saya takut, kata saya tuh sambil nangis. Saya emang saya nelpon sambil nangis. Terus katanya, lah kenapa nangis gitu. Saya ceritakan lah semuanya gitu ya, pokoknya cepet pulang. Iya tunggu, karena kebetulan rumah si orang pinternya itu ya masih satu daerah gitu ya, nggak terlalu jauh. Dalam waktu kurang dari 1 jam itu suami udah balik. Itu saya cepet-cepet buka pintu, saya peluk suami saya sambil saya ceritain gitu kan, udah jangan takut, katanya istighfar, cina baca doa aja, katanya gitu. Ini sebenarnya kenapa, saya bilang gitu kan, kok akhir-akhir ini kayak banyak kejadian aneh yang gak masuk akal. Kemarin-kemarin biasa aja gitu, nggak ada apa-apa. Terus suami saya jawab, ya udah tenang dulu, katanya. Dikasih minum lah saya, biar tenang, kata suami saya tuh. Udah saya mulai tenang, suami mulai menceritakan. Jangan kaget ya, katanya gitu. Ternyata firasat kita bener. Maksudnya, kata saya gitu. Iya, ada orang yang sirik sama usaha kita. Di situ saya mikir, Mang usaha saya di situ posisi tidak mengganggu siapapun, nggak ada saingan yang dekat lah gitu intinya. Terus kalau misalkan ada masalah atau orang yang nggak suka sama saya, selama ini yang saya rasain itu saya baik-baik aja gitu, nggak gimana-gimana gitu, nggak punya musuh lah intinya, Mang Kata suami saya, udah gak usah jadi pikiran, ini kan lagi diikhtiarin. Bawa tuh suami tuh air yang udah didoain sama orang pinternya, terus garam, garam kasar yang gede-gede itu, sama bungkusan yang saya gak tahu apa isinya itu dibungkus pakai kain putih. Katanya ini gak usah dibuka, nanti kita simpan aja di toko, katanya buat penjaga. Oke lah, keesokan harinya kita mulai belanja lagi, Mang buat jualan. Belanja sama suami, buka lagi toko. Saya siram-siramin tuh kan, bersihin toko pakai air yang dikasih Abah itu, sama di ini-iniin sama garam lah gitu, diaur-aurin tuh garam. Bener, Mang langsung yang beli normal lagi, banyak tuh yang beli. Dagangan saya nggak lama tuh habis. Udah normal lagi tuh kan, Mang yang belanja udah biasa lagi lah gitu. Teror mistis juga udah tidak terlalu mengganggu. Seneng tuh kan di situ saya emang. Tapi ternyata kejadian itu nggak berlangsung lama. Beberapa minggu kemudian terjadi lagi teror mistis ke usaha saya. Jadi itu pembeli masih rame, Mang cuman jatuhnya itu nyerangnya tuh lebih ke barang dagangan. Jadi pada saat ada yang beli, kan saya sibuk melayani yang lain, terus ada salah satu pembeli saya tuh komplain, "Teh Fani, ini kok ayamnya ada belatungnya," katanya gitu. "Ah masa sih," saya bilang, "itu ayamnya fresh loh. Saya baru belanja tadi pagi, malah baru dipotongnya, saya lihat. Ini lihat aja sendiri," sambil marah-marah dia tuh. Pas dilihat, bener dong, Mang ayam sama ikan-ikan yang ada di depan itu banyak belatungnya. Bukan cuma satu bungkus aja, Mang semua. Rugi kan itu saya ya, saya buang lagi. Saya minta maaf lah sama yang beli. Keesokan harinya seperti itu terus. Bahkan bukan cuma ke ayam sama ikan aja, ke jualan saya yang lain juga seperti itu. Dan anehnya, Mang suami saya juga mengalami hal yang sama. Jadi kan kalau suami beli langsung ke petani ya, Mang tapi pas dijual ke pasar itu, pas mau dikirim gitu ke pasar-pasar besar itu, dikeluarin dari mobil itu nggak layak jual. Suami juga kagetnya kan, dari petani ini baru loh dipanennya gitu kan. Dari situ udahlah, katanya ini kita tiap hari buang-buang uang terus. Di situ saya udah mulai bingungnya itu, Mang karena omset kan mulai menurun. Untuk modal itu kita modal ulang.
Jadi kayak buang-buang uang aja gitu. Sampai itu saya belanja aja pinjem-pinjem dari orang supaya usaha saya bisa terus maju. Tapi hasilnya kayak gitu ya, yang ada malah hutang semakin numpuk. Waktu dagang itu omsetnya berapa pemasukan hariannya? Itu bisa lebih dari 1,5 juta Mang Oh gede ya? Iya. Untungnya berapa persen tuh? Bisa 2 kali lipat sih kalau buah-buahan sama sayur itu kan. Buah-buahan, sayur, dan ada ayam juga ya? Iya, itu bisa lebih dari segitu. Itu kalau 1,5 juta itu kalau lagi sepi aja Mang Lagi normalnya. Iya, Kalau lagi rame kalau bisa 2 lagi juta rame lebih ya? bisa lebih ya. Akhirnya suami memutuskan ngajak saya ke rumah abah lagi. Tok 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 gitu. Yang buka tuh ternyata bukan abah, anaknya. Assalamualaikum, saya bilang. Waalaikumsalam teh. Mau ketemu abah, ada abahnya, saya bilang gitu. Oh itu lagi ada tamu abahnya, tapi ditunggu aja teh, kata anaknya si abah itu. Gak lama lagi juga udah kelar. Masuklah saya nunggu di ruang tamu. Sementara si abah sama tamunya yang lain itu di ruangan sebelahnya Mang. Karena berdekatan kan ruangan itu, otomatis saya melihat aktivitas mereka dan mendengar percakapan mereka. Di situ yang saya lihat mereka seperti sedang membagi-bagi uang Mang dalam jumlah besar. Sekilas ada percakapan tentang ritual penarikan uang. Gak lama dari situ mereka pulang, dipanggillah saya dan suami ke ruangan tersebut yang tadi. Terus abah nanya tuh kan, gimana, lancar usahanya? Saya kan karena udah kesel Mang, emosi. Terus saya jawab tuh, boro-boro bah, yang ada usaha kita bangkrut, modal habis, utang numpuk, kata saya tuh. Terus abahnya tuh diem Mang, merem si abahnya tuh. Terus kayak komunikasi nggak tahu apalah pokoknya. Nggak lama dari situ abah bilang sambil ngangguk-ngangguk, iya Neng, katanya, kalian mah dikirim lagi. Aduh, di situ udah gimana tuh bah, kata saya. Udah capek saya kayak gini terus gitu kan. Terus suami penasaran kan sama yang tadi, yang barusan siapa bah gitu, nanya. Oh ya itu, katanya, abis bagi-bagi hasil. Mereka habis ngelakuin ritual penarikan uang goib. Nah di situ abah menawarkan, tertarik nggak, katanya gitu kan. Terus suami tanpa menunggu persetujuan dari saya langsung mengiyakan Mang. Di situ saya kaget kan. Ini tuh gimana sih sebenarnya prosesnya, prosedurnya, apa ini pesugihan atau apa gitu bah gitu kan. Saya penasaran di situ. Ada campur marah juga, suami main ngeiyain aja gitu kan. Nggak nanya-nanya dulu gitu. Terus ya abahnya, ya gampang katanya gitu. Yang penting mau ngelakuin tirakatnya. Di situ saya langsung nanya Mang, pakai tumbal nggak bah, kata saya gitu. Karena saya takut Mang. Takut banget saya kalau misalkan harus pakai tumbal gitu. Terus si abahnya bilang enggak, cukup ini aja katanya, kalian asal mau puasa katanya gitu. Oh harus puasa dulu bah, berapa lama, kata suami kan gitu. Si abah menjelaskan, jadi gini Jang, ada yang harus kamu beli dulu. Belinya gimana caranya bah, beli apa? Ya kamu harus puasa dulu selama weton kelahiran kamu. Misalkan gini ya Mang, kalau misalkan Kamis 8 gitu, Rabu 7, berarti 7 kali mengulangi puasa di hari weton tersebut. Oke, kata saya, sanggup, kata suami saya. Terus abah bilang, tapi ada syaratnya, kamu berbuka puasa itu pakai cabai rawit. Terus kamu harus menyediakan satu ruangan, gak boleh keganggu sama siapapun selama melakukan ritual tersebut. Gak boleh ada penerangan, harus gelap gitu Mang di kamar itu kan. Oke lah kalau kayak gitu aja mah, kata suami saya, sanggup. Ya udahlah, kata saya. Saya ngomong di situ ke suami,
sama ke Abah, Neng mah gak ikut-ikutan gitu kan, terserah lah, sok aja gitu. Pulanglah kita. Pada hari weton suami saya itu, suami langsung melakukan tirakat ya Mang. Ada topi, pakai ah. Bagus, malah mencekam. Wih, keren Di hari pertama tirakat itu ya seperti biasa gitu, buka pakai cabai rawit. Ayo lupa tadi si abahnya bilang kan pakai cabai rawit Mang, sesuai weton gitu. Kalau pas misalkan hari Rabu pertama 1 kali, yang Rabu kedua 2, begitu seterusnya. Terus pada saat memakan cabai rawit tersebut, nggak boleh dibilang cabai rawitnya Mang. Saya buka dengan sebuah mustika katanya gitu. Penasaran kan ya, di hari pertama suami tirakat itu saya nanya pas udah buka, itu kamu perut kosong makan cabai rawit nggak pedas emang? Terus suami bilang, lah manis katanya gitu, kok bisa? Ya itu kata Abah, yang penting gak dibilang cabai rawitnya aja, diniatinya buka sama mustika gitu, kayak makan buah aja gitu, manis gitu. Nah di hari kedua kayak gitu, di hari berikutnya sampai pada hari terakhir itu kan suami tirakat di kamar yang terpisah ya, saya di kamar saya dengan pintu tertutup. Tiba-tiba mendekati suami buka puasa itu ada yang gedor pintu. Kalau misalkan orang gitu gedor pintu kan kayak sambil panggil nama gitu ya, ini cuman ngegedor sekali udah. Tapi kan saya penasaran Mang, takutnya siapa gitu, tamu atau apa. Pas saya mau keluar buka pintu depan, baru juga saya buka pintu kamar, saya kaget di situ. Di situ saya badan langsung ambruk, gemeteran, saya takut. Di situ pertama kali saya seumur hidup ngelihat 3 sosok makhluk Mang. Yang pertama itu sosoknya cantik cuman pakai pakaiannya tuh kayak kemben gitu, kayak ada yang ini aksesoris kerajaan kayak gitulah, cantik banget, cuman bawahnya ular Mang. Nah sosok yang kedua itu di belakangnya wanita cantik itu perempuan tua pakai kebaya, rambutnya disanggul, itu serem mukanya Mang. Terus yang di sosok ketiga itu ada sosok bayangan hitam, cuman setinggi manusia gitu. Cuman kan karena pertama kali saya ngelihat itu ya kaget Mang, saya itu udah gak bisa apa-apa, itu mau ngomong saya gak bisa, kayak kekunci aja mulut, mau lari saya badan lemes sampai jatuh kan. Udah di situ saya di hati tuh berharap, duh cepetan deh gitu keluar suami gitu kan ya. Iya cepet keluar, saya takut. Nah bener aja dari situ, karena udah selesai puasanya suami keluar nyamperin, langsung kaget lah lihat keadaan saya kayak gitu. Mah kenapa? Istighfar sambil diusap-usap gitu, saya ditenangin. Cerita lah saya kejadian yang barusan saya lihat. Apa coba Mang? Suami saya cuma senyum. Dia senyum kayak puas gitu. Berarti kita berhasil katanya. Maksudnya saya tanya kayak gitu kan, berhasil apa? Ya berarti itu portal gaib untuk kita menarik uang udah terbuka. Terus si yang punya uang gaibnya sudah memberikan izin gitu kan, dengan menampakkan dirinya gitu kan. Ya terus kenapa ke saya? Di situ saya udah mulai, saya nggak mau ikut-ikutan, saya takut gitu kan ya. Ya udah cina, udah nggak apa-apa, nggak akan ngeganggu kata suami saya gitu. Besoknya karena telah selesai tirakatnya, besoknya suami bilang lah ke Abah, menceritakan apa yang terjadi. Di situ kan saya posisi nggak ikut Mang. Tiba-tiba suami pulang lagi, lah kok cepat kata saya gitu kan ya. Terus suami bilang ini,
oh kamu harus ikut ke rumah abah, ini ada sangkut pautnya sama ritual yang mau kita lakukan, kata suami gitu. Ya kepaksalah saya ikut. Penasaran juga kan kenapa saya harus ke sana. Di situ si abahnya menjelaskan, Neng, berhubung kamu yang didatengin sama sosok makhluk tersebut, katanya itu makhluk yang dibeli sama suami kamu. Dia lebih tertarik sama kamu, katanya gitu. Kayaknya kalau kamu yang melakukan proses ini akan lebih cepat. Di situ saya kesel ada Mang tapi mau nolak gimana gitu kan, suami udah terlanjur sejauh itu melakukan tirakat, kalau saya nolak pasti marah. Ketambah emang orang-orang yang nagih hutang itu udah benar-benar mendesak gitu Mang. Ya udahlah, oke lah kata saya gitu, terpaksa saya mengikuti anjuran abah tersebut. Langsung saya tanya, terus ini gimana ritualnya bah? Saya harus melakukan apa gitu? Iya jadi sama abah Neng dikasih wirid. Ini harus dibacakan pada saat melakukan ritual. Ritualnya itu dilakukan pada malam Jumat, setiap malam Jumat katanya. Tapi Neng harus beli sajen. Maksudnya sajennya apa aja bah? Saya tanya gitu kan. Terus abahnya ngasih tahu, ya kamu harus nyediain sajian komplit. Itu loh Mang yang ada telur ayam kampung, yang pakai kelapa, yang kayak gitu. Terus bunga 7 rupa, bunga tabur yang buat mandi gitu, sama bunga yang ada tangkainya. Itu harus dalam jumlah 7 katanya. Jadi 7 lah gitu. Terus air 7 rupa, ada dupa juga. Terus kamu harus nyediain nampan. Di hadapan kamu itu sediain nampan, di atasnya pakai daun sirih sesuai jumlah weton kalian berdua, katanya gitu. Itu aja bah, kata saya. Iya katanya gitu. Oke lah kalau kayak gitu mah, tapi sekarang mah lagi gak punya uang. Ya gak mau tahu gimana caranya, katanya kamu harus secepatnya kalau pengen cepat-cepat berhasil, kata si abahnya kayak gitu. Di situ Mang saya mulai cari pinjaman buat beli sajen-sajenan kayak gitunya kan. Pada malam Jumat pertama saya melakukan ritual, itu kan masih di kamar yang sama, di kamar yang gelap gitu ya. Sebelum melakukan ritualnya itu setengah 12 itu saya dimandiin pakai bunga 7 rupa sama suami. Yang udah dikasih air, dicampurin air dari abah. Jadi udah didoain tuh airnya. Saya dimandiin. Setelah selesai saya mandi bunga 7 rupa itu saya dikurung di dalam kamar Mang. Dikurung terus saya bacain lah tuh wirid dari abah tersebut. Waktunya itu dari jam 12 sampai adzan pertama subuh. Dengan keadaan itu dupa harus terus nyala katanya. Di situ saya ngewirid di hari malam Jumat pertama. Itu cuman yang saya rasain itu kayak ada angin kenceng gitu, dingin banget, bikin merinding lah badan. Tapi di situ saya mikir sampai selesai saya ngewirid, ternyata kata saya tidak semenyeramkan yang saya bayangkan. Oke lah, minggu berikutnya saya lanjut gitu kan Mang, saya mau lanjut cari pinjaman lagi, beli lagi sajen, melakukan ritual itu seperti biasanya mandi dulu kayak gitu. Tapi pada saat malam Jumat kedua Mang, di situ mulai ada kejadian aneh. Suasana di ruangan itu bener-bener dingin banget, tapi tangan saya panas. Anehnya tuh posisi saya kan merem, jadi seolah-olah mata batin saya tuh kebuka Mang. Di situ saya ngelihat ada segerombolan orang, terus nyamperin gitu kan, segerombolan orang tuh nyamperin. Tapi kok saya lihat makin dekat kok saya hafal gitu wajahnya. Saya pernah lihat gitu kan. Tapi di mana, siapa? Di belakang sosok itu banyak yang ngedampingin Mang. Mungkin dayang-dayang kayak dayang-dayang gitu, karena mereka semua pakai baju kayak dari kerajaan gitu, kayak dari keraton. Ketambah lagi mereka menaiki kereta kencana Mang.
Tapi dari jauh itu si sosok perempuan yang saya hafal wajahnya membawa nggak tahu apa mang, pokoknya itu putih bercahaya. Itu kan ruangan gelap tapi saya ngeliat itu cahayanya tuh luar biasa mang, terang banget. Makin deket lah, itu kan sosok ular yang waktu itu muncul di depan pintu kamar saya. Cuman di situ saya mulai terganggu kan wirid saya tuh. Saya mulai memfokuskan diri lagi, tapi makin dekat makin keliat gitu, bawahnya tuh biasa aja, nggak ular gitu kan. Jadi saya nggak terlalu takut di situ, cuman ya kaget ada gitu. Si sosok itu setelah mendekat dia cuman bilang kayak gini, saya kasih kamu ini ya katanya gitu. Terus dimasukin lah si yang cahaya putih itu, dimasukin ke mata saya. Badan saya tuh kayak ngerasa seperti ada kekuatan yang kayak ada sesuatu aja yang berbeda gitu kan. Sampai akhirnya wirid selesai, besoknya cerita lah ke Abah. Saya datang lagi sama suami ke Abah menceritakan itu, dan Abah tuh kelihatannya seneng gitu. Ini mah Neng, kamu bentar lagi berhasil katanya, tuh kamu udah dikasih barang goib sama sosok tersebut katanya gitu kan. Terus ini maksudnya barang apa Bah? Ya itu mustika putih katanya, itu udah ditanamin di badan kamu. Tapi Neng mah takut Bah, udahan aja saya bilang gitu. Ya jangan, itu kan kamu tinggal sedikit lagi kamu itu dapetin uang yang kamu mau. Ya udahlah kata suami, ayo dilanjut aja. Malam Jumat yang ketiga Mang, itu mau masuk ke ruangan itu setelah dimandikan sama bunga 7 rupa, itu saya berat banget Mang. Udah capek, saya udah gak mau kayak gini, saya bilang gitu ya. Dalam hati mau bilang ke suami, saya gak berani. Ya akhirnya terpaksa lah saya melakukan ritual itu lagi gitu di malam Jumat yang ketiga. Semoga ini yang terakhir, saya pikir kayak gitu. Pada saat malam yang ketiga itu, pada saat saya ngewirid, muncul sosok itu Mang. Tinggi, gede banget. Itu sosoknya tuh pakai baju, kalau di Sunda mungkin bisa dibilang itu baju pangsi, pakai ikat. Cuman sosoknya itu wajahnya nggak terlalu jelas. Di pinggir pundaknya itu ada burung hitam. Badan saya tuh gemeteran, hawanya udah mulai nggak enak. Tapi saya baca wirid itu. Gak lama dari situ sosok itu mukul dada saya Mang, sampai saya kepental. Itu jarak saya duduk kan di tengah-tengah ruangan, ke belakang tembok itu ada satu meter lah kurang lebih gitu ya. Itu kepental keras banget Mang, sampai saya teriak gitu. Keras banget saya teriak. Suami ngedengar katanya, dari luar suami ngedengar, tapi suami mikirnya tuh yes, uangnya jatuh katanya. Sekarung kayaknya tuh soalnya keras banget. Padahal itu badan saya yang nabrak tembok gitu, saking kencangnya itu bum gitu. Si sosok itu ke dada sampai saya mental ke belakang. Nangis kan di situ saya Mang. Sakit iya, takut apalagi gitu kan. Cuman di situ saya fokus lagi lah untuk melanjutkan wirid. Saya maju lagi duduk di situ. Saya baca wirid lagi dalam keadaan saya nangis, takut di situ saya kan. Hilang tuh sosok tersebut. Tapi samar-samar saya mendengar ada perdebatan Mang, antara sosok wanita sama sosok laki-laki. Tapi cuman kedengar aja suaranya. Yang sekilas yang saya dengar itu si sosok laki-laki awalnya nanya pakai bahasa Sunda gitu kan Mang ya. Maneh rek naon di dieu cenah gitu. Terus si sosok yang perempuannya jawab, budak ieu minta tulung ka urang hayang duit. Udah dari situ saya nggak dengar lagi, tapi masih kedengar cekcok gitu, cuman nggak jelas apa yang mereka bicarakan, sampai akhirnya hilang sendiri suara itu Mang. Beres ngewirid saya buka mata, di situ saya kaget banget Mang. Baru pertama kali saya ngeliat di nampan yang
saya simpen itu di atasnya kan pakai daun sirih Mang, tiba-tiba berubah jadi uang. Penuh, sepenuh-penuhnya nampan tersebut. Uangnya banyak, bertumpuk-tumpuk. Saya kaget kan, langsung dalam keadaan saya duduk gitu, saya langsung gini, saya langsung ambil tuh, saya langsung pegang. Beneran uang Mang, lembaran kertas gitu, 100 ribuan semuanya. Cuman pas saya mau ambil, saya kan ambilnya gini, saya ambil pas mau saya bawa gitu ke suami saya gitu kan ya. Tiba-tiba uang itu hilang lagi Mang. Gemeteran tuh saya, kok bisa hilang lagi, tapi bener kok tadi saya pegang gitu kan uangnya. Saya lari ke suami saya cerita. Siangnya ke rumah Abah lagi, saya cerita kan tuh sama Abah. Terus Abah bilang, emang kamu ngambilnya kayak gimana gitu kan. Abah langsung nanya kayak gitu. Ya saya ngambil gini Bah, saya ngambil dari atas gitu kan. Ya salah katanya. Harusnya emang gimana Bah? Harusnya itu kamu ngambil gini posisinya, ditarik ke pinggir. Kalau kamu ngambil dari atas, itu kamu tahu seolah-olah ada lingkaran goib Bang. Jadi si uang goibnya itu kayak masuk lagi ke dalam gitu. Menurut penuturan Abahnya seperti itu. Tapi kan Abah nggak ngasih tahu, kata saya. Iya Abah lupa. Terus saya setelah pembicaraan itu saya ceritakan kejadian di malam terakhir tersebut. Terus Abah yang diem, merem matanya, kayak lagi komunikasi gitu kan emang. Tiba-tiba pas buka mata kelihatan marah Abah. Udah kalian gagal katanya gitu. Dekat saya sama suami kaget, kita pandang-pandangan. Suami kelihatan banget kecewa. Terus karena saya yang melakukan ritualnya, jadi saya penasaran kan, saya nanya kok bisa Bah, terus ini gimana kalau udah gagal gini, kata saya. Ya udah mau gimana lagi, udah gagal katanya gitu kan. Terus suami yang mencoba bernegosiasi lah sama si Abahnya, bisa nggak Bah kalau dilanjut aja katanya gitu, barangkali yang sekarang berhasil gitu. Nggak akan bisa kata Abah. Kenapa gitu? Ya karena ada satu sosok leluhurnya istri kamu yang tidak menyetujui keturunannya itu ya kamu katanya melakukan ritual ini. Diem dong saya sama suami kan. Terus gimana Bah? Ketambah istri kamu, sambil nunjuk Abahnya saya, dia melakukan ritual ini tidak sepenuh hati, dia nggak yakin katanya gitu. Itu yang bikin kalian gagal, kata si Abah itu. Gemeteran dong di situ saya ngelihat suami saya itu kayak nahan marah Mang. Dia kecewa karena kan udah berharap banget gitu ya. Kita dapat uang, bayar hutang gitu kan, kita bisa mulai usaha lagi, tapi gagal. Pulanglah ke rumah kita. Di situ saya berantem sama suami Mang. Suami yang seolah-olah menyalahkan awalnya. Terus saya bilang ya udah mau gimana lagi. Sebenarnya ini dari awal saya udah nggak setuju. Saya bilang kayak gitu. Saya itu udah ngomong ini salah kata saya gitu kan. Ya tapi mau gimana lagi, nggak ada cara lain katanya, kata suami saya. Kamu lihat itu orang-orang pada nagih ke rumah. Kita hidup udah nggak tenang. Ya terus mau gimana, saya bilang. Ini bukan mau saya juga kan gagal gitu. Beberapa hari itu saya sama suami mulai goyah tuh Mang. Mulai sering cekcok lah. Karena udah gak tahan, saya bilang gini, kalau kamu terus mau menyalahkan saya, udah kita pisah aja, saya bilang kayak gitu. Tapi di situ suami mulai menyadari, minta maaf gitu ya. Kita obrolin lagi sampai akhirnya kita membuat keputusan ya udah ini masalah ini nggak usah dibahas lagi. Iya benar kata kamu, kita ini salah. Kita cari jalan lain aja katanya, yang jalan yang normal lah, yang benar katanya gitu. Asal jangan pisah. Oke lah. Di situ kita udah nggak mulai udah tidak membahas tentang ritual itu lagi Mang. Saya pikir itu udah selesai. Ternyata setelah
kita tutup masalah itu, teror-teror mistis, teror-teror goib itu semakin tambah banyak, Mang. Dari situ saya mulai sering kesurupan. Bahkan anak-anak saya di rumah diteror juga, Mang. Sering ngelihat sosok ular. Anak-anak misalkan lagi main gitu, tiba-tiba, "Mama, itu ada ular," katanya gitu. Saya lari kan nyamperin anak-anak saya, "Mana? Bener, Mang, ada ular." Saya pikir kan ular beneran gitu ya, ular gitu. Saya ambil alat gitu, manggil saudara yang ada atau sama tetangga gitu, karena kan sering, jadi manggil siapa aja gitu kan, saya juga takut gitu sama ular. Pas mau dipukul, mau diambil tuh ularnya, tiba-tiba hilang, Bang. Bahkan dari semenjak kejadian tersebut, setiap malam tuh saya sering mimpi. Saya mimpi tuh setiap malam saya mimpi tidur dikelonin sama ular besar banget, Bang. Jadi saya tidur gini tuh kayak di pangkuan ular. Jadi pas bangun itu saya kaget, ngos-ngosan kan karena kaget, capek gitu, kayak pas bangun tuh badan lemes. Dan setiap bangun itu saya lihat jam selalu di jam yang sama, jam 1:30 malam, tiap hari kayak gitu. Bahkan pernah pada suatu malam, suami saya tuh kan mulai jualan lagi ke pasar, ngirim-ngirim lagi barang. Pada saat jam-jam yang seharusnya suami belum pulang, tiba-tiba dia ngetok pintu, Mang. Itu saya di kamar belum tidur lagi, karena kan udah mimpi itu tuh suka susah tidur lagi gitu ya, Mang ya. Saya tuh pas udah kebangun setelah mimpi itu main handphone lah di kasur gitu. Tiba-tiba ada yang ketok pintu, saya buka. Lah udah pulang, tuh main cepat lagi rame gitu. Gak jawab suami saya, Mang. Diem aja. Cuman dari situ kita ya udahlah, kata saya pikir capek mungkin gitu kan. Masuk ke kamar, kita tidur, terus suami meluk dari belakang. Cuman pas saya pegang gini, tangannya dingin banget, Mang. Saya mikirnya tuh mungkin habis dari luar gitu kan, udara dingin gitu, nggak mikir aneh-aneh. Saya nyoba tidur lagi, nggak lama dari situ ada yang ngetok pintu lagi, Mang. Tapi ini beda, ngetok pintunya tuh sambil manggil, "Mah, buka kuncinya." Tok tok tok, "Mah, buka kuncinya." Karena saya lama ngebuka, saya kan lagi nge-lag dulu tuh, Mang. Tapi kok itu kayak suara suami saya gitu. Nah, ini yang lagi meluk siapa gitu kan? Pas saya ngelihat ke belakang, ngelirik suami saya, tiba-tiba sosok itu nggak ada, Mang, menghilang. Saya larilah keluar, saya nyoba ngeyakinin buka pintu. Lah kok ada di luar lagi, saya bilang gitu. Pokoknya tadi udah pulang. "Ngomong apa sih kamu, ini baru pulang juga," kata suami saya tuh. "Udah Cina capek ngantuk." Kunci lagi pintu, saya masuk lagi ke kamar, tidur tuh suami. Di situ saya makin nggak enak, Mang, kok yang tadi siapa gitu. Ya udahlah, karena suami juga takut emosi juga, saya udah tidak memperpanjang masalah itu. Besoknya ada lagi kejadian, saya kesurupan. Nah, setiap saya kesurupan itu saya nggak inget, Mang, kejadiannya kayak gimana karena posisi saya kesurupan. Cuman pas saya sadar itu, ngelihat udah banyak orang, udah ada ustadz, ada suami saya suka nanya, "Ada apa ini kok badan saya lemes? Saya kenapa?" gitu kan. "Ya kamu itu udah kerasukan," kata suami. Diceritain lah tuh sama suami. "Emang kerasukan gimana maksudnya?" "Iya itu sana sosok, nggak tahu sosok apa itu masuk ke badan kamu." Terus bilang kayak gini, Mang, "Budak ieu mah rek dibawa ku aing. Anak ini mau dibawa sama saya," gitu kata si sosok tersebut. Dan kejadian kesurupannya itu berulang, Mang. Gak cuma satu kali. Jadi sampai yang si ustadznya ini kalau disusul, "Kenapa lagi sih Neng panik?" katanya gitu. Sampai karena ya berhari-hari kayak gitu terus. Cuman saya emang benar-benar gak ingat, Mang. Nah, setelah kejadian kesurupan itu,
badan saya kan mulai keganggu tuh, saya sakit-sakitan sampai sempat muntah darah, BAB juga darah gitu kan. Dibawalah sama suami ke rumah sakit. Itu beberapa kali dibawa ke rumah sakit, ke IGD, disuruh pulang lagi. Terus sampai akhirnya di malam keberapa ya itu pokoknya bolak-balik ke IGD. Pas ke IGD yang terakhir itu suami emosi gitu kan, ini kenapa sih nggak dicek yang benar gitu, ini istri saya sakit loh, lihat badannya aja sampai kayak gini. Dicek lah itu keseluruhan, dari cek darah, di ronsen, di USG, dan emang dokternya bilang istri Anda nggak apa-apa pak. Udahlah dari situ suami, ya udahlah ya pulang aja, saya bilang gitu kan, nggak usah diiniin lah, nggak usah emosi, saya bilang pulang ke rumah. Dari situ ada kejadian lagi, kan lagi ngumpul mang, satu keluarga tuh lagi makan-makan. Saya tuh nggak sadar mang, cuman pada saat kejadian saya nggak sadar itu, saya tuh ngerasa kalau saya keluar dari tubuh saya gitu. Jadi saya ngelihat badan saya sendiri. Itu saya kenapa kok ini lagi mimpi gitu perasaan saya pada saat itu. Saya lagi mimpi gitu kok, saya ngelihat badan saya tergeletak gitu di lantai. Terus orang-orang lagi mencoba membangunkan saya mang. Gak lama dari situ ada sosok putih melambaikan tangannya, seolah mengajak saya gitu kan, ikutlah saya, ngikutin tuh si sosok putih tersebut. Itu kejadiannya yang saya rasa itu cepet mang, cepet banget ya, sebentar lah gitu. Saya ngikutin sosok tersebut sampai nemuin suatu pintu. Pas saya mau keluar pintu tersebut, seolah badan saya ada yang narik lagi mang, ada yang manggil nama saya. Terus saya ngedengar juga kok ada yang baca surat Yasin. Di situ saya yang ketarik, nggak bisa ngelawan. Tiba-tiba ya saya bangun. Tiba-tiba saya bangun kayak orang habis mimpi jatuh mang, kaget gitu kan, pug gitu. Pas saya bangun ngelihat orang-orang masih ada mang, nungguin saya. Yang pertama kali tanya itu kakak ipar di situ, karena kan kebetulan pada saat malam itu lagi ada acara keluarga, kita lagi makan-makan. Terus si kakak ipar itu nanya, Pan, semalam kenapa? Coba diinget-inget lagi, katanya mimpi nggak? Karena kebetulan tuh ya kakak ipar itu sedikit paham sama hal-hal yang mistis seperti itu. Saya nyoba nginget, saya ceritakan lah yang saya rasakan pada saat malam kejadian itu. Terus saya bilang emang kejadiannya cepet banget. Terus kakak ipar bilang kayak gini, cepet apanya itu, kamu sadar tahu nggak 5 jam, nggak sadarnya 5 jam katanya gitu. 5 jam saya bilang, tapi itu saya ngerasanya cepet banget. Terus kakak ipar tuh bilang kayak gini, itu kalau kamu nggak bangun, mungkin hari ini kita lagi nguburin kamu. Tambah bingung kan saya mah. Bentar-bentar coba diceritain lagi gimana sih ini awalnya, saya tanya kayak gitu. Terus si kakak ipar itu menceritakan sama suami gitu ya, ada nyeritain, ya kamu itu nggak sadar, dari semenjak kamu pingsan itu dipindahkan ke kasur, dari kaki sampai leher itu udah kaku, udah dingin mang, kuku-kuku tuh udah menghitam, mulut udah dalam keadaan menganga, hitam, si mulut tuh hitam, terus mata ngeliat ke atas. Coba dimasukin air aja tuh air keluar lagi mang. Masih ada napas. Di situ masih ada napas, cuman yang terakhir itu kedengar suara kayak ngorok gitu mang, kayak ayam disembelih gitulah. Kedengar suara itu katanya. Dari situ udah nggak ada. Cuman karena kejadiannya ya kayak gitu kan ya, ketambah kejadian kemarin yang saya sering kesurupan, sering mengalami hal-hal aneh gitu kan. Di situ kakak ipar yang mencoba mengobati lah gitu. Terus kakak ipar bilang kayak gini, berani keluarga enggak serah cukup belum mantel. Tapi kucing kita. Ketingan. Nang jero kombo. Malam kayak kucing tak di sini. Nang jero kombo. Bikin jero kombo.
Iya, kalau bunyi kak ketok gitu. Nggih. Terus Zakaria, terus kumpul Mas piye? Iya, Berluhur. Terus berluhur juga dah. Berluhur kula cukup. Dengan orang orang belas. Lah berluhur kula cukup. Paling di jam sak jaman iku. Paling Tung. ning ngali nggih. Enak. Iku ku ceklen nang ndi ndur kombong. Tengger kondo. Tak cacuki. Ya mboten berontak mboten. Biasa. Nggih. Nek tak jejak aku. Ah. Kan kula mboten meneng ae. Nah, aku peduli deh. Tapi mulai lunak ya. Mau melaku rongo, terus baliknya. Tak was ya. Ningalir kan ningalir itu. Yang bu bingung, tak lihat di rumah. Lagi kajian ibu agak cerita. Apa kondon kan ker maghrib niku ta. Kan bayangane iki catak iki ya bener tidak nang sor. Patronku lah ape kondo lah. Kuwi lali gitu. Kan udah ngaji. Yang ngono kadung kondo aku pas bingung dulu. Ini untung dia bingung aku tanggap. Gila ya. Kalau tanggap gak kecolongan kan. Yang kucing sampai raket tok. Wis. Itu kan nyata. Parane mana ono? Iya. Sampai Aku juga mulai demit mas kayak bingung. cuman pas kula iso niku demit tak kan seneng senenge iki penafsirane kan kalau iso dikira paling dulu aku ra terus kucing asik nang ngene ya mesti nek kalau bingung ya bener niku sing ana pade awan niku to mesti ngapa itu kucing itu medot ya Nah atau Roro yang mati kurang ajar. Wah ya wong jeneng aran bersawis tenang. Iya gitu. saya kan terorok di asli ini kan wayaki mantap untuk lah Iya tau seharusnya. Tapi nyatanya kok jadi ngono mbak. disedot Ambil bahasanya demit. tapi kucing kurus niku Pak tunggalnya niku terus tunggal niku Iya? tunggalnya ya kurus tunggal niku Ya kuwi tok kan. Gak ono yang sekarang ini kan kain mau kan nggih sami bancaan kaya wingi dan kapan ya perlu banyakan. Ya wong ora berhasil. Ya paling terima berhasil Mas. Kucing gak ono paling. Kucing wis payu ngono, kobul lah sira. Paling ngono perasaane kono. Padahal kucingnya mbok gugu. Ya bagus lah. Ganggu jadi bensin. Pasti perasaane kono iki ngono. Payu kan. Berhasil kan. Kucing ra ono kan. Padahal kucingnya mbok gugu. Masih guru bacan ya seneng dong guru kucing kan. Bacan kan guru kucing ya. Terus liuran gini kucing ya. Bacan ya ada ketol. yang itu teraslinya kucing itu sampai berapa hari soal itu tidak temu Nengono. Yes, di bumi ini kan kucing seharusnya wis iya toh. yang betul balik ada lagi Ya atau cerongan wis payu sing ritual. Kalau nak payu nih mbok subuh.
ngabisin ayam set. Aku penting wong ganteng beliau wis seneng aku ayam mah. Jadi awake dhewe dik keberhasilan dik bengi iki nemokno kuwi ya alhamdulillah beliau seneng. Jadi Takimi selamat. Kemudian Takim dibentuk nudung itu. Ini Takim tentang percaya mbak uang tuh. Iya. Gitu. Terus kan itu dia cerita tentang Takim ini. Gue paling gue oleh alamat itu cuman dia aku paling ngomong ke wadahnya. Oh itu goyang kelihatan. Ternyata terus ini Mas Takim itu kalau di Jogja itu kan Mas Takim pernah wawakan Bisa. Ada apa? Ya perkara niku ta, ya balik mana ya duit mana. Kan Mas Takim kan pernah mboten berdamel kan. Pulang dari kerja. Nah, bojone nonton. Terus kali bojone ini menawi belajar. Ini mantap kan. Gimana kan gak enak. Udah terus Wong sampai mau tenan kok aja Sing. Mas Takim ini. Udah apa kok balik nih? Perkara ya perkara kan teng wadah gak sepiro duret nemen kan. Terus sing maratuane niku bapaknya nelpone Pak Guru kan. Jauh turun Pak Guru. Iya, ya Pak perlawanan Guru. itu Dengan lah. Pak Guru kan Serangan bukan apa gitu. ceritanya Mas. Terus akhirnya kan Pak Guru mereka terus tapi kan sini keluarga biasa perkara nang mulai kan. Sing kalau ceritanya sing jam 12 terus mantuk. Oh. Nah, terus kan ibu mari niku lah. Pas iki aku kuwi Jaga cat. jadi ditutupi. Terus otak ini. Jalan Kan badhe niku kuwi Nah, bojone sebelumnya gak sholat pernah piye. hajat dulu. Cara bojone iki gak pernah piye karena Mas Takim. Baru gue. Nggih, sak dari ini. Tapi nek sak urunge. Tak turun dia muring-muring terus. Cara mencak-mencak. Tak turun. Yang Takim pada akhirnya kan harus berhasil. Demi Takim kan dicutik tuh. Iku ya terus sak bojone ini sak keluargane wis kumpul lah. Ya iyalah wong Takim itu gak tato. Nah ini gue beliau kan seneng. Termasuk mertuan ini. Ya iyalah iya kabeh to ngene. Mungkin ini lawan saya begitu. Sekongkol. Tujuannya yo pengen sugih iku ta. Iya apa meneh nek Kak? Masa apa mau pengen duduk ning dhuwur gitu. Ya pengen sukses gitu. Terlalu jauh, terlalu menyimpang jauh. Ya, tenang. Setelah di tempat upacara, hal pertama yang harus dilakukan
Tuku nasi. Dia tolong baca aku mah. Baca aku tuturan baca aku. Tolong tuh baca gue nang tangan aku. Aku jane nembung 15. Saya tak takut nom, tapi duit rolasan, duit rendah aku. Ya kok mau duit itu duit A. 5.000 mbak warung, 5.000 juga. 5.000 terus aku udah sauran di 2.000 itu duit 2.000. Kapan so apa ngurusin ini? Ya terus ini penonton ya kan. Untuk tambahan di rumah udah ngayuk. Dia malam ini. Udah ngayuk ndang di desa. Nah, aku isek golek neh iki. Wong sik ngumpul duit sakmene. Mbok sampean oleh tambahan piro ngono aku. Saya kira mas nek diwani duit rolasan tuh golek nang ndi. Wong masih dulur duwe orang-orang nang terus dhewe. Wong sampean nek sambat piro nang Jasuri kuwi ya. Nek Jasuri iki duwe akeh, Mas. Ngono ndak. Wong duit warisan kok beres kuwi ora kalau. Tentaran beres. Aku omah dia. Udah bagian terung puluhan kira kira kalau tapi sampean rugi sampean lagi utang piro dhisik ya ora kok temen muni ya tak teko wong wedok iki jembule ora ono sampean rugi kaya aku ape sambat coba aku lho Mas sak pucuk rambut iki ikhlas mbak dulu sampai duit piro durung utangan online sampai numpuk sama gak aku gak duwean. Wong aku sekarang ngene Mas. Perjuangan beliau ki kanggo perjuanganku iku ora ono apa-apa nih. Ngono Pak. Perjuangan Mbah Majid membangun Wahidiyah ki terus dibanding perjuanganku ngene kan ora ono apa-apa itu. Ngono lagi. Keberhasilanku nek Kanjeng Ibu bersatu ora ono alangan kuwi lho kemenanganku aku. Aku nek Kanjeng Ibu bersatu prawene aku nglunasi utang aku. Ngono tok aku. Iki gak ngono. Mana beliau senang banget bisa nemokno kuwi. Jere Ibu Riko, sampean dino iku ceria men napa Mas? Nek apa ya seneng wae. Terus nek apa? Ya hal sing tak arep-arep iki ketemu alhamdulillah. Nek kula sing rasa ada, Pak. Aku sampe ngene, man kajian kan. Kuis. Kan barang tak dikek dia punya tak gowo nang kamarku to. Sampiro ya. Pokoke sampean mulih kurang teko omah kok. Brek ngono omah. Nek opo aku. Rindu ora aku. Ya aku terus golek irene. Terus nyeten terus. Mudun ambus ngisor saiki. Kan nek carane iki. Heeh. Sampean delok ya luwel. Ambus ngisor. Bisi kan mengo sakmene to. Waduh. Dek kuat kuwi aku. Pantes aku dek bengi. Dong hewan cilik, binatang cilik kok sungune ngono lho. Kan yo aneh. Kok ora tau tumun lho.
Masa ning YouTube ya ora tau tumun, makhluk sing koyo ndek gini. Di cangkeme ombo Mas, cangkeme ombo, raine cilik yo Pak. Tak serem tuh. Iki nek aku tak uber iki pasti ilang. Tabrak ayang. Sampai dendap-dendap lagi. Meh nabrak kol parkir ku tau. Berarti jenengan tabrak yuk natap juga sana. Terus rasanya. Yo ora yo wis kerasa itu ilang. Oh, berarti kok begini. Curang anu iku tipu daya. Supaya aku nabrak kendaraan. Ya urusan gitu. Nek carane terbatas iki pola sing. Hmm? Duit kuno sing Oke. terus sing diambil. Paling ngono. Wis opo nek. Mungkin mboten krono sapi iki. Ya kuwi mari nganu kan nek wis ngepuk duwe to. Awake dhewe golek omah dukun kuwi njupuk lemah. Wis ngerti anjir-anjir ae. Omah iki madhep ngetan. Omah gede. Putih. Fotone foto putih. Temboke foto putih, foto putih. Ya kayak batu bumbung gitu. Ndang golek tambah tuh, ndang ayo. Apa? Mas? Ono kok nang kene. Lagi. Kok lak ono. Nika asap rokok. Gak mau di sini. Heeh. Tapi mangkate kudu bunyi ngene golek kan. Macam gitu. Caranya mana pun. Ya kuwi ya guru. Pemelok kano, pemelok. Kok jalan ngene, Mas? Merono lewat gangangan sawah. Mari gangangan sawah lagi ono omah. Sudah email aku ditolak. Aku yakin nek ditolak. Soalnya apa? Ora ono bonus e. Iki ceramah kuwi utuh kuwi ya. Cuman tak kotak ngono to. Tak kotak cilik. Nah, videonya dhisik dasarane kuwi 10 menit di salin-salin. Saiki aja, ya. Karena delok wejangan gitu terus. Berita on ya wis jam tayang wis 3200. Ternyata wis 320 gitu. Cukup cepet berita on. Heh? Lagi gak cepet. Gue nanti gak derengin tadi. Bantu orang anak metu belah ya, Dok. Kayak ingin lo. Ayo berjuang itu. Ben. Tak gue hiburan tok nang ngene. Aku seneng nek dene apa jeneng beda bris gitu. Dia gitu. Yes. Tujuan TV kok untuk bertahan, terus cici, biasanya terus loro toh, terus cici nih. Berarti gak mudun banter gak biasanya, tapi embuh mana ini. Wong absen iki tak dikek nang absen ning Riko. Tapi aku rasa absen ning Riko pasti ono channel sing pernah kena robot nang kono. Ya sing absen ku dhewe tinggone anu kuwi. Tinggone channel sing rusak-rusak kuwi. Lah sing absen sing kanggo narasi ustad kuwi iku khusus sing apik-apik. Kowe nek campur nang kono gak Nggih, tapi berdampak. liyane kan berdampak sepi ngono Mas iku. Kan ngono. Mana aku gawe absen mani kan sok nek anu kan tak khususno SP Primo tak khususno tujuan TV. Soalnya hasil gede.
Nenek wejangan kuwi ketrimo Mas, berarti ngedit kayak kuwi ya berarti media ustad ya tetap bertahan untuk pengajian. Tak kusung sujudi ngono iku, searah ngono. Nggih. Cuman nek kalau nek maca wingi lagi. Karo ngene Zulkifli kudu hati-hati tenan. Perkara penyampaiane Zulkifli kan rata kan nggih mirip niku. Bener karena ceramah teng mriki, mari pindah teng mriki tapi Iki ceramah padha. nggih, sing gaya niku. Berarti kudu nek diakal pripun supaya. Tenan mesine wong. Nggih, mesine Mucuk ceramah. nggih. Lah aku sampe bingung kok ya. Nggih. Padahal aku ndondop iki isine kok padha. Padahal iki kan ceramah kan yo anyar terbaru. Anyar. Nggih. Tapi kok isine padha. Tak kira aku tok sing ngamati kuwi. Nggih, kula ngamati kuwi. Nek Abu Merah kan gak. Betul. Nek Bumairah ki nek rumahku mengikuti Bahas apa yo kuwi. ceramahe karena kita iki urut. Heeh. Enak kan. Cuman Ora loncat-loncat. Ya. betul. Nontonnya kayak surat niku. Makanya aku tak ngeluarin nih tutorial pertanian. Nggih, Pak. Yang wis ora iya rawan iki. Rawan ya itu. Tapi iya bener kayak iya gue loh Mas. Iya ngomong dhewe. Iki berita on TV tak upload ini. Oke sampean gawe absen ya Mas. Nggih. Saya nek aku Ngono kan KTP ning Mbak Neng, Nggih. KTP ning Ibu. nek cara ndamel aksen iki nek KTP kata Pak terangah itu. Oh terus nek bahasane Pak Guru kan. Mari iki kok waca. Cara kula-kula. Tapi YouTube kan kayak saran gitu. Harus komentar di sendiri. Sebut nih channelnya. Selamat datang di channel oh Jadi ya bener kaya sing napa? Apa tahun sing riyen niku to Pak. Pak SD kan nggih akeh sithik kan riyen kan Komentar, nggih itu. pembukaan kan nyebut to ada dhewe lagi ora awake iki dhewe. Males awake dhewe. Perkara ngambret penak ini. Mbak beda gitu. Ternyata yang balik asal nih. Nggih. Jawabnya aku lambe gayeng. Apa tak jenenge cocot gayeng kok kasar. Gitu. Kan kasar tuh, cocot. Lambe gayeng. Ngene ngumpul 7.000 sampean tok 5.000 berarti piro? 12. 12 aja ayam loro. Cek kurang lho. Indam sadar. Dia sayang ada laprak. Nah, Mulai sampai ya kok yang gitu ya. Dulu kerong itu dicik apa nih? Itu ini sih kene padha ae to koyo muha, barang iki muha ki penak. dia. Kok lali nang perjuanganku zaman sakmono. Zaman muha sik urung rapi. Ponakan sik cilik-cilik iki sapa sing ngene kok lali. Kira-kira wong wedok niku padha ae.
Sok kering kan sok. Ono metu Mas. Kering boleh. Yang biasanya sak anu ini awan liwat golek anu. Paling bener sampean tuh, pikirannya kacau. Ini ngawak kan Nggih ta sedon itu. Aku lagi loh Pak, yang payah dan ngurusin gini kucing ajen serian gitu Pak. Kesehatan yang berarti bener wong-wong aja nek kota nyawa iki kota mati bener lingkungan iki koyo memang gitu. Aku kan ngarani wae teng disone bojone yen koyo cara bojo iki ijol-ijolan koyo bebas. Kayak biasa. Biasa. Kayak Ponorogo Iya, kayak gitu. Lagi aku kan. Ponorogo kan yang ngono tuh. Iya. Iya. Terus aku antuk ciri pacare wong. Iya. Padha kaya senane nae aku. Jare ono bedane. Iya gitu. Ono bedane belas. Ki mimin wis tak jejak mimin wis tak edit nang iki. Dan ayam. Tapi cara kuwi kurang ketemu ya ora sudi aku. Ini harus oleh hadiah besar ketemu. Dik juga lah. Tapi gue ngerasa terus ginian ajan kali berani metu tuai. Baik kalau termantap sih bumi ya. Seneng. Bener. Cerekane iki nek kene jompo iki. Semeringnya kan. Seneng. Nggih seneng. Nah ini bener dari dia kan. Iya di Di sebuah jalan Berarti ini nganu Zulkifli itu dicampuri Mas ya. Nggih. Dicampuri ceramah liyane ngono Mas. Gitu gitu. Enggak ngono ya bener sampean gampang nek robot. Teramai ke kalau gak ada. Hmm? Itu ibawan itu. Saya sudah lihat deh. Aslinya nek cara penonton ngrungokno tetep kesentuh Pak, ceramah sih. Tapi ya kuwi kudu pinter-pinter ngedit. Ini nulis nganggo apa ya kok sederhana tapi kok kayak pantas nih. Hampir separuh warga AS yakin perang dunia tidak segera pecah. Termasuk kayak komputer Terus ya. Aku kok niru tulisan kok gak pantes aku. ya tengah aplikasi kok ya. Gak ono iya. Biasa apik itu. Ya barangan komputer. Mas. Gila. Nah iki aku dhewe iki sing putih. Tidak sampai ngene. Waspada 5 yang akan terjadi tanda kiamat. Padahal tulisannya orang ngono. 5 hal yang 5 opo bulan Ramadan lah tentang Serong dino ora payu. Sing uploadnya mau mbu payu mbu ora. Sing tujuan iki. Narasi. Tapi narasi biasanya orang Iki sik luwung sedino 1000. Dino 15 jam tapi. Luwung lah.
durasi cilik itu enggak apa-apa. Wong masih ngene wong belum tentu hal itu. Ini yang kata-kata mesti yang tapi paling lu papan ini. Ini durasi berapa Mas? Durasi 2 menit. Yang iki bayan yang mbok tulang obat. Belum menit. Ente lagi. Nanti kucingnya Mas. Mau tak dikit yang gitu.